Oke, wih, mic-nya. Sip, aku buka ya untuk kelas pagi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di kelas RB pukul 1 siang hari Minggu. Nah, teman-teman, sebelum aku mulai, ternyata banyak nih pengumuman. Terus ada juga, sebelum masuk ke modular, aku mau info-info lagi. Sama yang ketiga tuh, aku mau nanya dulu nih sebelumnya. Nah, teman-teman, Roblox studionya aman? Ada yang crash nggak? Aman Enggak, nggak? aman-aman. Aman. Dan Aku kan. aman. Ini aman. Nice. Terus, ini kalau misalnya ntar aku share screen nih. Set, aku mau kirim sebuah pamflet competition ke RB Sunday. Nah, bisa dilihat ya. Ada di WA Group. Ntar aku share screen. Jadi, aku share entire screen. Nah, udah muncul nih share screen-nya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran di siang hari ini, aku mau ngumumin sesuatu bahwa ada yang namanya kompetisi Algo CC 2026. Algo Nova Coding Competition. Nah, temanya ini ya, temanya ini kita bakal ngebangun sebuah project. Projectnya itu nanti bebas, tergantung teman-teman ngambil kompetisinya dalam bidang apa. Banyak kok di dalamnya, macam-macam. Nah, aku scroll ya. Nah, kita bakalan mengetahui bahwa coding itu nggak cuman tentang teknologi atau cuman coding-coding nih, atau program-program, tapi bisa juga kita bikin sesuatu tentang kepedulian, empati, dan juga dampak nih positif bagi dunia melalui Algonova Coding Competition 2026. Nah, kita bakal unjuk kreasi nih, unjuk kreasi di ide, kreativitas, serta solusi ya dalam bentuk teknologi. Nah, skill yang bakalan diadu itu skill coding, skill pembuatan game kayak kita, skill desain, desain grafis, serta math project. Jadi ada 4 tuh. Kalau misalnya teman-teman berminat nih untuk join, Kak aku mau join, silakan. Nanti aku bakalan pandu sampai teman-teman dapat mentor untuk bimbingannya. Nanti ada bimbingan terpisah, nanti aku jelaskan. Nah, ini temanya. Terus ini ada contoh ide karyanya. Jadi ide karyanya teh ada 4 yang tadi aku sebut di awal. Jadi kita selain bikin aplikasi game, kita juga bikin solusi digital buat bangun komunitasnya. Terus ada proyek matematika untuk memecahkan masalah nih. Misal masalahnya itu tentang banjir. Gimana nih proyeknya itu kita selesaikan? Apakah bangun tanggul atau bikin bendungan? Nah, itu nanti bakalan dikasih tahu sama panitia dan itu akan dibimbing. Nah, terus kalau untuk desain grafis sendiri dia pakai visual, visual design. Nah, jadi ada 4 ya untuk tipe skillnya. Nah, ini dia kategori lomba yang tadi aku sebutkan. Kategori lombanya itu ada 6. Coding Night itu pakai Scratch GR toolsnya. Dan dia itu bikin project coding dasar, mengangkat cerita kebaikan dan empati. Nah, kalau Scratch itu di bidang visual program. Nah, biasanya visual program tuh yang narik-narik kabel gitu, ya kan? Yang biasa ngasih perintah-perintah ya kalau Scratch itu. Nah, itu tentang visual program. Dia itu bikin animasi, simulasi, atau game interaktif dari software Scratch. Terus ada game design. Nah, game design udah pasti nih pakai Roblox Studio. Bikin game seru-seruan dengan misinya membantu berbagi serta bekerja sama. Nah, kalau Python program itu toolsnya pakai Python. Bisa pakai Visual Studio Code atau Algo Web. Nah, kalau graphic design, dia toolsnya bebas, sebebas-bebasnya. Dari mulai pakai Figma, GIMP, terus Adobe Illustrator, terus ada Blender, terus ada Canva, banyak. Soalnya graphic design itu saking banyaknya toolsnya, bisa dipakai di mana aja. Nah, kalau graphic design sendiri itu kadang visualisasi pesan kebaikan
bikinnya itu poster, ilustrasi, atau desain digital. Jadi bisa 2D, bisa 3D nih. Kalau grafik desain kategorinya. Nah, kalau misalnya matematika project nih, nah yang matematika project tuh terkadang ada yang bertanya, ini tuh suruh ngisi soal atau bagaimana ya, Kak? Nah, aku jelaskan kalau matematika project tuh dia sistemnya rekaman video. Direkam video nanti teman-teman ke presentasiin pakai logika serta matematikanya. Nah, itu bakalan dipakai untuk memecahkan nih permasalahan dunia nyata dengan pendekatan kebaikan. Nah, gitu ya. Jadi ada 6 kategori tuh untuk perlombaannya. Nah, di bawah sini ada timelinenya. Timelinenya itu lama banget. Pendaftarannya aja dari 22 Januari sampai 10 Maret. Nah, sekitar 2 bulanan. 2 bulanan sampai bulan Maret. Nah, pengerjaannya itu 1 bulan. 10 sampai 22. Boardingnya online 12 April. Dan pembagian hadiahnya di Mei. Ini alurisasinya. Oke? Alurisasinya. Nah, tapi pas alurisasi nih, pas upload project, dia ada dua uploadnya. Ada di YouTube sama di Instagram. Kalau yang YouTube itu biasanya untuk memenangkan kategori utama. Contohnya kayak juara satu, juara dua, dan juara tiga. Nah, khusus on si Instagram itu bakalan dipilih project favorit award dari engagement. Nah, aku jelasin nih kalau yang Instagram di bawahnya nih. Nah, ini dia. Project favorit award berdasarkan like terbanyak. Nah, tuh kalau misalnya teman-teman sering nih main IG ya, di-share IG-nya ke teman-teman sekolah, teman-teman di rumah, terus minta tolong, Kak, tolong nih aku lagi ikut lomba, minta like-nya di Instagram. Nah, itu bisa. Nah, nanti hadiahnya dan benefitnya ini. Tuh dipisah dia. Project Favorit Award dia punya hadiah khusus berdasarkan engagement-nya. Kalau juara utama yang satu 2 3 dia bakalan dapat hadiah Robux atau e-wallet. E-wallet tuh kayak saldo, saldo dana dan lain-lain. Nah, dia juga bisa dapat merchandise eksklusif dari Algonova. Dapat sertifikat juara juga. Nah, teman-teman, sama tambahan. Kalau misalnya teman-teman menang, ya menang juara satu maupun juara dua atau juara tiga, itu nanti aku bakalan kasih kalian tambahan algo koin sebanyak segini. Nah, 200, 150, dan 100 tuh. Euro kompetisi internal algoritmik atau Algonova. Gitu ya. Nah, terus setelah itu ada bimbingan. Nah, ini dia. Kalian dapat bimbingan juga terpisah ya daripada kita ini pembelajaran biasa. Kita kan pembelajaran biasa ya hari ini. Nah, nanti ada bimbingan gratis di luar pembelajaran. Itu bimbingannya bersama mentor lain. Misal mau sama aku juga nggak apa-apa, tergantung em, lombanya yang diikuti apa gitu. Misal teman-teman ikut yang kategori game design, nanti kita bakalan ada kelas bimbingan di bulan Ramadan setiap Sabtu dan Minggu. Nah, nanti dari CS biasanya nawarin nih jadwalnya kira-kira di hari apa aja gitu. Di hari Sabtu Minggu ini jamnya jam berapa? Misal jam 1, terus jam 1 kali nggak bisa, nanti dinego bisa nggak ya jam 3 gitu. Nah, nanti ada di situ. Nanti bakalan ini diskusi tuh teman-teman requestnya pengen ikut lomba tapi jadwal bimbingannya ini agak bentrok atau tidak bisa gitu. Bisa nggak ada solusi lain di jam sekian? Nah nanti biasanya dari pihak operasional bakalan menyesuaikan nih untuk si jadwal bimbingannya. Nah syaratnya itu adalah 4 kali berturut-turut hadir. Wajib hadir 4 kali berturut-turut di bimbingannya. Gitu deh. Terbuka untuk seluruh peserta kompetisi. Nah gitu ya. Ada yang ditanya nggak? Ada yang ditanya nggak, guys? Atau misalnya masih bingung nih tentang perlombaan. Ada nggak? Kalau Enggak. nggak ada ya? Altea? Aplan ada? Ada pertanyaan untuk perlombaannya? Aman? Oke. Didi, aman ya? Tidak ada. Oke sih. Kalau misalnya nggak ada, nanti boleh ya dicek dulu. Oh ya, sifat lombanya ini boleh diikutin, boleh juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mengikuti, nanti aku kasih kalian 10 algo koin.
Aku tambahin 10 algo koin ke teman-teman yang ikut partisipasi. Partisipasi. Nanti aku tambahin. Wah. Oke ya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah daftar, mau beritahu aku. Takutnya nanti pas di form pendaftaran atau di Excel namanya tidak masuk. Soalnya kadang kayak gitu. Misalkan teman-teman udah submit, tapi di Excel itu belum masuk di notesnya. Jadi aku harus tahu dulu nih, kira-kira yang join siapa. Nanti aku bantu cek namanya di Excel apakah udah masuk. Oh, masuk misal. Kalau udah masuk, berarti tinggal aku kabarin ke yang lain. Seperti itu. Ke teman-teman yang lain. Oke, wait. Aku ganti share screen-nya. Kalau gitu, jika tidak ada pertanyaan, aku mau penjelasan sedikit. Hari ini kita bakal kelas praktik nih. Praktik pakai mekanisme yang ada di Roblox Studio. Udah bisa main di dalam ininya nih guys. Di Roblox Studio kita praktik-praktik nih. Pak, Ya, gimana tuh? apa aku sebenarnya kemarin udah coba-coba bikin, boleh di itu gak Share dilihat? screen. Boleh dong. Coba aku cek. Bikin apa nih Didi? Coba. Coba. Didi bikin apa nih? Aku penasaran. Di share, terus klik yang entire screen yang di bagian atas. Ntar Lihat kalau kan? lagi buka Roblox Boleh. Studio. Nah, aku izin minum teman-teman. Ada yang nyoba-nyoba juga nggak kayak Didi? Altair atau Aklat untuk si Roblox? Belum ya? Nggak apa-apa. Aku penasaran nih, Didi ada coba-coba nih buat bikin di Roblox Studionya. Coba. Alfa. Nih Kak, Mana? Hah? Di Algonova. Wih, maaf Kak, agak berantakan emang. nggak apa-apa. Itu kamu bikin ini ya, map Obi Games. Iya nggak? Soalnya mas, tapi masih pakai template gitu. Nggak apa-apa. Oh, jadi template disusun lagi gitu ya? Iya. Iya. Wih, wih, udah Emang keren banget. masalahnya checkpointnya itu masih agak ngasal. Kadang checkpointnya malah di atas. Oh, heeh. Kamu pakai berapa checkpoint di sini? Banyak sih. Ini Banyak banget ya. satu, Tergantung. Heeh, ini satu hobi. Ini semuanya ada checkpoint. ada checkpoint. Oh, coba-coba naik naik ke atas. Ntar aku cari karpetnya dulu soalnya biar gampang. Boleh. Mana ya kemarin? Udah nyoba-nyoba. Nah, oke. Nanti Didi, yang map ini disimpan, itu nanti bisa dikumpulkan di pertemuan ke berapa nih? Soalnya kita ada project bikin ini juga. Nih Kak. Ah, coba. Ya, set. Wih, terbang dia kayak Aladin, cuy. Karpetnya. Oke. Gus. Nah, oh ini berapa karpet kamu pakai ininya? Maksudnya Kak, Yang ini bedanya karpet satu dan karpet dua? oh ini kan ke soalnya kalau kita kelamaan apa Iya. kalau kita kelamaan yang buat ambil karpet tadi itu bisa jadikan dua. Tapi perlu satu aja. Oke. Tapi ujungnya masih Oke. Wih, keren. Keren banget.
Keren. Oke, makasih Didi. Aku tambah koin untuk Didi karena sudah mencoba nih buat bikin si map yang Didi bisa untuk mencoba-coba ya di lesson kedua kemarin. Nah, oke. Suara aku patah-patah nggak teman-teman? Atau ngelek-ngelek? Aman ya? Aman nggak? Aman, Aman. Oke. aman, Kalau aman. kalau aman, nah aku tambahin dulu. Oh ya, sama sambil buka ya akun Algonovanya. Nih, aku kasih Didi 20 algo koin. Nah, udah karena Didi sudah mencoba nih mapnya juga disusun ya, udah bagus juga aku lihat untuk penggunaannya. Penggunaan daripada si tools yang ada di Algonova ya. Nice, Didi. Nice banget. Oke, sebelum itu aku ada materi. Ada materi dikit. Materi dulu kita, materi bentar. Oh, kita kedatangan teman baru namanya Al-Fatih sih. Al-Fatih Dava, cuman dia belum bergabung. Tapi gak apa-apa, nanti aku kenal. Oh ya, Didi boleh dibuka ya akun Algonovanya. Akun Algonovanya. Bisa nggak? Atau ada error di akunnya? Bisa, Kak. Bisa, oke. Sip, aku mau masuk ke materi. Namanya itu membuat permainan untuk atlet profesional. Nah, di sini kita bakalan belajarnya pelan-pelan. Karena ini terkait teknis. Nah, di teknis ini kadang lumayan susah ya. Lumayan susah. Beberapa muridku dan juga teman-teman kita dari kelas lain ada sekitar 2 sampai 3 orang yang di mana errornya itu, aku nggak tahu errornya itu dari si Roblox Studionya atau dari hmm, versionnya ya. Karena ketika objeknya itu di trigger atau di play, dia nggak bergerak. Jadi hari ini kita bakalan bikin objeknya itu bergerak atau objek berputar. Nah, aku buka. Nah, ini dia. Nanti kita bikin kayak gini nih, guys. Tugasnya di hari ini. Kalau misalnya nanti pas bikin yang bagian balok berputar nempel kayak gini nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti kita akalin, kita akalin gimana nih cara berputarnya itu statis seperti ini. Nah, ini dia. Tuh copot-copot dulu ininya. Nanti dia ada nih. Gede, Nah, masih oke, makin gede. nanti kita bikin kayak gini. Dikecilin. Dikecilin. Nah, sip. Kita belajar teori dulu sebelum kita masuk ke praktiknya. Aku slideshow. Nah, nama materi hari ini itu adalah membuat permainan untuk atlet profesional. Atlet, elektronik atlet. Jadi kita bakalan bikin map yang bener-bener kayak Didi. Nanti di lesson keempat, itu Didi yang map tadi itu disimpan. Nanti tinggal dikembangkan, dipakai sama ini tambahannya di lesson 3. Sebenarnya itu udah di lesson 4 tuh, tapi keren banget kamu udah bikin. Nah, di sini ada tinjauan dulu. Nah, kan kemarin kita cara untuk membuat sebuah bagian ya, sebuah bagian dari bentuk Roblox Studio kan banyak ya bagian-bagian dari mulai balok, terus ada silinder, ada juga bola, dan juga ada yang bentuknya kayak prisma segitiga. Nah, di situ kita udah mempelajari itu ya, nambah-nambah objek nih. Terus juga nanti kita bakal belajar pakai yang namanya toolbox. Nah, ini dia, untuk mendapatkan sebuah bagian itu pakai yang namanya part. Di dalamnya itu ada block, shaper, wedge, corner, wedge, sama cylinder. Nah, cara ngapusnya itu masih sama ya. Cara ngapus itu pakai delete yang ada di mode properties atau di klik kanan aja objeknya. Nanti dia bakalan muncul. Delete or duplicate sebuah objek. Nah, terus juga kita belajar empat empat komponen dasar dalam menggunakan Roblox Studio. Pakai gerak, sama scale atau skala, sama rotate untuk berputarin si objeknya. Nah, ini dia. Hari ini kita bakal belajar tentang objek berputar. Ada yang udah sampai sini belum?
dulu? Ada yang udah Belum. pernah? Belum? Oke, berarti belum ya? Kalau belum, nih aku bakalan mempraktikannya. Nah, fitur utama dalam pembuatan map platformer yang melompat dari satu platform ke platform yang lain. Kayak yang tadi yang dibuat diri tuh. Wah, keren banget aku lihatnya. Nah, itu nanti kita beneran bikin kayak gitu. Terus ada checkpointnya. Checkpoint tuh spawn point. Nanti dia ada di situ. Setiap kita ngeinjak atau jatuh di bawah checkpoint itu, maka setiap karakter kita jatuh atau mati di suatu objek, dia bakalan nge-checkpoint di tempat kita terakhir berpijak. Gitu. Nah, permainan itu banyak kesulitannya. Caranya bisa aja kita tambahin obstacle, terus kita tambahin yang namanya trap ya. Terus gimana caranya kita bikin si objeknya itu gerak set set gitu ya, kayak move. Nah, ini dia. Platform dapat dipersulit jika mengurangi ukurannya. Terus itu bisa meletakkan yang lebih tinggi. Tingginya itu beda. Ada yang rendah, ya, ada yang tinggi banget nih. Jadi pemain harus pintar-pintar nih. Cara loncatnya gimana nih ngejam ke atas itu tanpa menggunakan alat bantuan yang apa namanya? Pakai jetpack atau pakai karpet yang tadi ya. Jadi benar-benar dia cuma loncat aja ke atas gitu. Nah, terus juga ada membuat platformnya itu gerak. Kayak contohnya tanahnya atau misalnya si baloknya ya, balokan pijakannya ini rot bergerak ke kiri dan ke kanan nih. Kiri ke kanan jadinya si playernya jadi, waduh, kok gerak gitu loh. Nah, gitu. Di move dia. Dan juga kita menambahkan bagian yang dapat digunakan bergerak dari satu platform ke yang lainnya. Jadi nanti ada kayak pakai code, tapi kita hari ini yang objek berputar itu nggak pakai coding, tapi pakai trik. Trik movement yang ada di properties atau ada jendela si Roblox Studionya. Nah, ini dia. Aduh, bisa berputar gak nih? Bentar. Ini nggak berputar ini. Woi, balik ke YouTube. Sebentar, ditunggu. Nah, kayak gini nih, guys. Nanti kita buat kayak gini. Tuh. Kita buat kayak gitu. Set, set, loncat. Nah, nanti kita buat kayak gini. Objeknya ditambahkan kayak gini biar lebih menantang. Nah, gimana bikinnya? Nih, aku kasih contoh. Kita bayangkan dulu. Bentuknya itu mau papan, mau silinder, atau mau bola yang berputar. Nanti bakalan ada nih, ada susunannya. Nanti kita susun. Nah, yang pertama kita bikin dulu punya papannya, yang pijakan tadi ya. Terus kita punya yang namanya tiangnya. Tiang untuk penyangga biar si papan ini berputar. Karena di tengahnya ini bakalan kita kasih mesin. Mesin berputarnya. Biar dia muter sendiri tanpa harus kita dorong atau gerakin dorong gitu. Nah, nggak perlu, nanti kita hanya pakai yang namanya mesin ya untuk disambungkan ke si papan utama. Nah, perekatnya ada yang namanya itu kayak engkornya, biar si papan ini jatuhnya pas di atas tiangnya. Kalau jatuhnya nggak pas sama tiangnya, nanti dia itu tidak berputar, malahan jatuh ke lantai. Seperti itu. Nanti kita tambahin yang namanya perekatnya. Nah, terus kita juga nambahin si mesinnya nanti, gundukannya. Nah, nanti kita tambahin engsel. Engsel buat si objeknya berputar. Oke? Gimana? Secara teori mudah ya. Secara teori gampang ya. Jadi kita hanya punya dua dua apa namanya? Dua bentuk, yaitu papannya, punya tiang, habis itu kita kasih mesinnya. Oke? Jadi dihafalkan untuk bagiannya. Jadi ada itu ya. Nah, ada pertanyaan buat objek ini? Enggak dulu.
Nggak Belum ada. dulu. Oke, kita masuk ke praktiknya. Dibuka Roblox Studionya. Set. Aku share screen Roblox Studioku. Ntar aku pindah-pindahin dulu nih yang zoom-zoom bawah ini. Biar nggak menghalangi. Waduh, tidak turun ke bawah. Kita pakai base plate. Oke, langkahnya memang tidak ada di modul. Memang tidak ada di modul. Dan juga aku udah cek di dalam apa namanya akun Algonova di Algonova itu untuk menambahkan engsel maupun tambahin hinge constraint-nya dan juga akuatornya itu tidak ada. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kendala boleh tanya ke aku ya untuk prosesnya. Oke, langkah pertama sederhana. Kita tambahin dulu objeknya. Kita harus punya papan dan tiangnya dengan cara menambahkan part. Set. Nah, part satu terus tambahin part 2-nya yaitu silinder untuk tiangnya. Nah, ini dulu. Dan sudah punya teman-teman? Jadi tambahin dua objek ya, silinder dan juga papannya. Nah, setelah itu aku mau minta teman-teman di bagian atas sini ya, yang bagian move nih, itu stud-nya diganti jadi 0,1. 0,1. Biar mudah. Kan kita kemarin belajar ya yang namanya titik koordinat ya, yang dimana kalau misalnya benda ini digerakkan, nanti dia bakalan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu nanti ada angkanya. Nah, kalau misalnya si stutnya itu kita jadiin satu atau misalnya dua stut, nanti pergerakannya ini terlalu patah-patah gini nih. Tek, 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 tek. Nah, jadi kita rubah dulu yuk, jadi 0,1. 0,1. Nah, biar dia mulus nih dipindah-pindahnya. Biar mudah pembuatannya. Habis itu, teman-teman, silahkan di-adjust. Di-adjust, terus diganti-ganti ini bentuknya. Mau tiangnya tinggi, mau papannya itu besar, silahkan. Yang penting ada papan dan tiangnya ini, dan si papannya ditaruh di atas si tiangnya kayak gini. Hmm. Ditaruh di atasnya. Karena ini papannya yang nanti yang berputar. Gitu. Nah, gimana? Habis itu di-adjust ya. Di-adjust. Pakai yang namanya scale. Kita panjangin papannya. Set. Set. Agak tipisin dikit deh. Nah, agak tipisin. Terus aku mau si tiangnya tinggi. Kalau misalnya sudah, kita buat dulu nih dua objeknya biar ada di atas papannya. Nah, set, set. Nah, posisikan papannya ini di tengah-tengah silinder. Kayak gini nih. Oke? Tengah-tengah silinder. Dah, seperti ini. Terus misalkan kalian kesulitan nih, Kak, pas aku nyesuain, nyesuain si silindernya ya, ini nggak kelihatan si silindernya. Bisa nggak ditransparanin? Tentu bisa. Namun sebelum itu, sebelum ditransparanin si objeknya, ya, itu kita rename dulu. Kita rename dua objeknya. Misal, papan ini kita rename dengan cara buka dulu tab Explorer yang ada di pojok kanan atas. Set, kita munculin Explorer kayak gini nih. Nah, nanti ketika kita klik objek nih, salah satu objek, itu nanti berganti nih. Soalnya kan kalau misalnya kita tambahin objek, dia masih berupa nama default. Istilahnya makanya bayi lahir, dia masih berupa bayi. Ya, harus dikasih nama. Nah, kita harus kasih nama juga si objeknya, karena baru kita tambahkan. Nah, cara tahu objek yang mana nih dari kedua objek ini, itu caranya simple. Kalian klik dulu
salah satu objeknya, misal mau yang bawah atau yang atas, nanti dia akan keluar warna biru seperti ini nih, UI-nya. UI-nya berbentuk biru, nanti itu adalah sebuah bentuk yang dimana kita klik. Kalau kita klik kayak gini, nanti birunya adalah yang ini. Berarti objek bayi yang kita klik ini adalah ini bentuknya. Nah, jadi harus kita kasih nama nih yang part ini. Oke? Kita ganti nama. Yang part pertama ini namanya papan karena aku kliknya yang ini. Kita rename. Caranya itu klik kiri, habis itu di sini kita klik kanan. Di sini ya. Set, ada bacaan rename. Set. Nah, terus ketik nama. Papan. Nah, tuh jadi papan dia. Terus ada cara cepatnya tanpa klik kanan. Caranya gini, 2 kali klik di dekat tulisannya. Waduh, nggak mau dia. Kalau aku mau keluar. Oops, Z di rename. Set. Nah, habis itu aku kasih nama tiangnya. Nah, kayak gitu ya. Terus aku nggak bisa lihat nih. Nggak bisa lihat si ininya. Gimana nih Kak, biar ini agak transparan. Caranya itu kita klik objek yang mau ditransparanin, misal si papannya. Diklik kayak gini, pergi ke yang namanya properties. Set. Nah, habis itu nanti ada tuh di sini ada bacaan transparansi. Diklik aja. Terus di pojok kanan ini pelan-pelan kursornya diarahkan. Ini nanti ada kayak tangan. Kalau digeser dia bakal transparan tuh kayak gini. Nah, jadi kelihatan tuh objeknya jadi transparan dia. Jadi mudah kita buat ngelihat, oh udah presisi belum nih, udah tengah belum. Oke? Nah, cara balikinnya tinggal ditarik lagi aja. Set. Dah, kayak gitu. Gimana? Udah punya 2 objek, teman-teman? Sudah? Ayo, aku tunggu. Dibuat dulu 2 objek. Yang satu papan, bawahnya tiang. Kayak gini nanti. Nanti kita puterin. Dibuat dulu ya. Kalau misalnya nggak bisa, boleh kabarin aku. Nggak bisanya di bagian mana, terus teman-teman share screen. Nah, bikin kayak gitu dulu ya. Pastikan dia di atas si tiangnya. Dan dikasih rongga. Rongga di tengahnya. Biar nggak terlalu nempel. Aku masih bingung cara bikin dia mutarnya. Nanti. Bikin muternya setelah ini. Tapi udah dibikin si papan sama tiang ya. Udah. Udah. Coba boleh dilihat. Didi. Share screen. Habis ini nanti baru kita bikin si objeknya berputar. Nanti ada caranya. Pertama yang penting punya ininya. Coba aku pengen lihat yang Didi kayak gimana. Loh, kok terbagi jadi 2 ya itu? Jadi 2 dia. Oh, satu dulu aja Didi. Nanti kalau misalnya teorinya udah tahu, tinggal di-apply aja dia. Nah, satu dulu aja. Objeknya biar kayak helikopter berarti di tengah ya dia mengitari si sudut ininya. Nah, nanti nanti ada triknya kok. Nah, dibikin satu aja dulu si ininya. Apa itu? Oh, udah mau langsung bikin ininya ya, kepala helikopternya ya. Oke, oke Didi, thank you. Udah bisa ya untuk tambahin ininya. Nanti objeknya kita puterin. Oke, boleh di stop share screen. Nah, Altair gimana? Bisa? Altair bisa nggak?
Boleh on mic, Altair. Bisa. Bisa. Coba aku Bisa. lihat. Coba Lagi aku bikin pengen ini. lihat. Share screen. Boleh di share screen? Aku pengen lihat nih. Lagi bikin kepalanya. Oh, mau langsung bikin kepalanya. Iya. Oh, oke oke. Boleh boleh boleh. Nice nice nice. Nah, oke. Boleh di stop ya? Oke. Boleh di stop share screen. Oke, udah ada yang bikin kepalanya. Nah, Aklan, bagaimana? Udah juga? Dah. Udah. Coba aku pengen lihat. Wait wait wait. Loading loading. Iya. Sebentar, dia loading. Udah dia. Tinggal di adjust ya di tengah-tengah si silindernya. Papannya di atas silindernya. Pas tengah-tengah. Tengah-tengah banget si papannya. Pakai move tool biar enak. Iya. Wah, tenggelam. Oke, akan sudah nih berarti ya. Oke, berarti udah paham ya untuk menambahkan objek sama udah di rename juga nih. Wih, keren banget teman-teman. Sip. Nanti aku ajarin nih cara si objeknya itu muter Oh, habis ini. Oke, thank you Aklan. Boleh di stop share screen, gantian. Nah, sekarang bagian oh, menariknya. Kita bikin objeknya berputar. Yuk, boleh dicek lagi share screen aku, teman-teman. Nah, guys, di sini lalu letak asiknya. Kita bakalan bikin platformnya itu berputar, ya. Nah, bentar, cari dulu. Set, 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 set. Nah, ini dia. Kita bikin hmm, mesinnya, mesin penghubung antara si tiang ke si papan. Jadi ditarik ke atas dia nanti. Nah, namanya itu engsel atau hinge. Dia ada di bagian model. Oke, di bagian model. Set. Nah, ini dia. Ada yang namanya hinge, constraint. Di create. Di create. Terus nanti pilih hinge. Terus nanti ada hinge. Ada yang bagian penyanggahnya. Gitu. Oke, langsung saja kita praktikan. Biar lebih estetik, aku pengen ganti warna si papan dan juga wait, set. Pengen ganti warna papannya sama warna tiangnya dengan menggunakan turunin dulu ke bawah dengan menggunakan color sama material. Kira-kira material apa yang bisa digunakan? Materialnya aku pakai ini deh. Nah, aku pakai ini. Terus warnanya aku ganti jadi coklat. Biar kelihatan. Nah, colornya aku ganti abu. Dah. Kalau udah dapet kayak gini. Nah, ini letak asiknya. Kenapa harus harus kita kasih rongga sedikit kayak gini ya? Kenapa harus kita kasih rongga? Karena kita bakalan narik si mesin dari bawah sini ke atas sini. Caranya gini, mau diperhatikan. Ini teknis banget. Caranya itu pergi ke bagian yang namanya model. Nih, bagian model. Set. Terus di sini ada yang namanya constraint. Ya, ada yang namanya constraint. Yang dikliknya adalah yang panahnya. Kayak gini. Nah, terus kita cari yang namanya hinge.
Ups. Nah, ini dia hinge. Cari yang namanya hinge. Klik sekali, nanti kursor kalian berubah. Tuh, kayak gini nih. Nah, terus kalian klik sekali di bagian tiangnya dulu. Satu, nanti terus hubungkan ke bagian atasnya. Nah, kayak gitu. Makanya kata aku kasih kelonggaran dikit di tengah situ. Biar dia kita kasih tempel yang namanya mesinnya. Namanya hinge. Kalau ini sudah, kalau ini sudah, baru kita buka panel namanya properties, Explorer lagi ke home, Explorer. Dia nanti di sini ada bacaan attachment 1 sama attachment 0. Nah, kan kalau misalnya kita klik di luar kayak gini, nanti dia hilang tuh. Cara memunculkannya lagi itu dia ada di dalam si tiang, biasanya hing constraint itu. Biasanya ada di tiang karena dia adalah eh, putaran pertama atau si dudukan utama di bawahnya. Biasanya itu ditandai dengan attachment 0 dan yang atasnya baru attachment 1 yang bikin dia berputar. Nih ya, kalau misalnya aku klik hang constraint, dia nanti muncul. Nah, sekarang tugas kalian adalah memposisikan memposisikan si ini apa nih namanya? Hang constraint-nya, attachment 0-nya supaya pindah ke tengah menggunakan move. Set, set. Biar dia muternya stabil di tengah-tengah. Nah, kayak gini nih. Oke, boleh diikutin ya. Terus attachment satunya juga sama, agak diketengahin. Set, set. Apakah sudah tengah? Nah, bisa dilihat aja di sini. Ups. Nah, nah, ini konsernya belum ke tengah nih. Kita attachment satunya kita geser lagi ke sini. Set. Nah, udah? Udah ke tengah semua? Udah ya? Sip. Kalau misalnya dia sudah, oke, udah semua belum? Kalau belum, aku tungguin. Belum, Kak. Belum, oke, aku tunggu, aku tunggu. Kita ketengahin dulu. Si hinge constraint-nya. Ketengahin kayak gini nih. Nah, kalau misalnya udah, kabarin ya, guys. Yang belum juga kabarin aja. Soalnya sehabis ini baru proses bikin kecepatannya. Kecepatan muter si papannya. Altair, udah? Altair, apakah sudah? Udah. Udah. Aklan, sudah? Sudah. Sudah. Oke. Didi sudah? Cari buat bikin ya muternya gitu, Kak. Oh, ini abis ini baru bikin dia muter, tapi udah ke tengah kayak gini. Udah. Sudah. Oh, oke. Sip. Kalau sudah, lihat, lihat aku ya. Lihat share screenku sekarang, guys. Kalau sudah, waktunya kita bikin si papan ini berputar. Nah, cara bikin papannya berputar, teman-teman, klik dulu yang namanya hing constraint-nya, yang ini nih, yang Excel putih. Habis itu pergi ke halaman namanya properties. Set. Nah, di properties kalian scroll ke bawah sampai nemu yang namanya hingga kayak gini nih. Oke? Coba di scroll cari yang namanya hinge. Petokin aja sampai bawah, dia ada di paling bawah nomor 3 ke atas. Namanya hinge. Nah, aktuator tipenya diganti dari non ke motor. Set. Nah, habis itu lihat di sini. Ada torsinya atau beban untuk menahan si papan atas ini
beratnya seberapa, aku nggak tahu. Jadi biasakan motor torsinya segini, akselerasinya biarkan aja 500.000. Nah, untuk biar dia gerak, velocity-nya diganti, dikasih angka. Misal 10 ya. Angular velocity-nya kasih angka. Kalau dia 10, dia muternya ke kanan. Nah, terus jangan lupa si tiangnya itu diancor. Nah, tiangnya diancor, terus collisionnya mana ya collision? Bentar, di model apakah ada collision? Nah, kita harus. Nah, kalau misalnya udah, coba sekarang kita play. Apakah dia berputar? Nah, tuh, dia berputar, guys. Nah, dia jadi mutar sekarang. Aku stop dulu. Set. Kita kurangin untuk kecepatannya. Kita kurangin kecepatannya sekarang. Kita buka lagi yang namanya Explorer. Terus hints-nya kita klik. Properties-nya kita buka lagi. Terus si velocity-nya kita kasih angka 5 atau 2 deh. Kita kecilin lagi. Aduh, bawa cepetan. 5. Baik. Nah, dia jadi lebih ini, jadi lebih stabil tuh. Set, 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 set. Terus kalian kalau misalnya yang tanya Kak, gimana kalau misalnya si si putarannya ini di reset. Jadi dia dari muternya ke kanan, jadinya muternya ke kiri. Itu tinggal kalian mainkan yang namanya itu pakai minus. Kalau misalnya tadi plus itu ke kanan, kalau minus itu ke kiri. Nih lihat ya. Di hints terus properties, terus ini kasih minus. Minus 5. Set. Minus 5. Nah, nanti dia muternya sebaliknya. Kayak yang Nah, tadi, kayak yang velocity-nya sama yang X-nya tadi nggak ketemu. nggak ketemu ya? Bentar, aku stop share screen. Coba boleh share screen? Aku cek. Nah, Didi, coba ke Explorer, itu coba kamu klik nih si papannya. Explorernya diklik dulu, itu Explorernya mati. Diklik, set. Belum, belum, belum muncul itu Explorernya. Klik lagi. Nah, terus itu yang Jamal, Jamal yang mana ini? Ah, ini kamu udah nambahin ininya nggak? Apa namanya? Si hints constraint ya? Udah ditambah belum? Nah, ini Didi belum tambahin hints constraint-nya. Caranya itu, Didi pergi ke bagian model. Di bagian sini. Nih, di model. Ada nggak coret-coretku? Di model. Nih, model. Nah, iya yang papannya di rename dulu, Didi. Biar gak bingung. Di rename dulu tuh, di atas. Nih, kan masih berupa namanya part-part tuh. Nah, yang si papanya kasih nama dulu. Biar gak bingung nanti. Pas kita nambahin, misal papan. Papannya ada dua itu, Didi. Apa satu? Yang di atas itu. Oh, satu ya? Yang part atas itu apa? Yang di bawah, Jamal.
Yang terjamalnya. Dinem, papan, atau udin. Yang bawahnya Asep. Yang tiangnya namanya Asep. Yang bawah tuh yang tiang diklik. Itu apa? Best friendnya jangan dia apain. Yang ini, yang satu lagi. Oh, bukan, bukan. Tiangnya, tiangnya. Tiangnya namanya apa? Oh, yang Jamal ditaruh di bawah. Diseret aja ke bawah. Tahu nggak caranya? Nih, Didi boleh cek share screenku. Caranya gini ya. Nih, aku share screen lagi nih. Nih, Didi, cek share screenku. Kan di Didi ini si salah satu part ini ketuker ya. Nih, itu tinggal dipindahkan aja. Tuh, kayak gini. Bisa nggak? Jadi, konsepnya itu si ini tiang ada di bawah atau di atas. Bebas. Gak apa-apa sih sebenarnya. Coba-coba. Share screen-nya mati. Di share screen lagi, Didi. Nah, yang Jamalnya ditinggiin lagi. Oh, geserin aja ini yang segitiga putihnya. Yang segitiga putihnya agak jauhin. Biar nanti pas muter nggak bentrok dia. Nah, coba. Jangan tinggi-tinggi. Biar dia ada apa namanya? Ada rongga. Rongga biar bisa nempelin hinge constraint-nya. Nah, sekarang coba Didi pergi ke yang namanya constraint. Nah, itu kan ada titik satu tuh di kanannya. Bukan, bukan yang itu. Satunya. Yang kayak panah, panah ke bawahnya. Nah, diklik itu yang panah ke bawahnya. Yang ini loh. Ntar, aku tandain ya. Nah, itu ganti dulu jadi hinge. Hinge. Hinge di bawah tuh. Nah, diklik. Baru tem... Waduh, 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 itu udah itu. Di Z. CTRL Z. Di Z, bisa nggak? Nih. Nah, udah tuh. Coba klik lagi. Klik. Hinge. Hah? Hinge. Tempel ke sini, ke tiang. Satu. Klik sekali tiangnya. Terus klik atasnya. Apanya? Sekali. Dah. Nah, udah ada dia tuh. Nah, yang Jamal, yang hinge constraint, terus buka propertiesnya, nih yang di bawah nih, properties. Nih, yang di bagian ini nih. Nah, coba di scroll ke bawah. Di scroll ke bawah, terus tuh ada bacaan hingga tadi di atas. Kelewat. Nah, yang non diganti, uts, hilang dia. Klik lagi, attachment-nya. Z, Z, di Z, di Z. Oh, Didi, bentar. Ulangin, ulangin prosesnya dari yang tambahin hing constraint lagi. Hing constraint-nya hilang itu. Tuh, hing constraint-nya hilang. Ulangi lagi pakai constraint. Pakai hing constraint, tarik ke atas. Set. Dah. Nah, sebelum itu, kamu coba scroll ke depan itu. Diketengahin dulu si hinge-nya. Coba di zoom. Jadi geser yang itunya.
Oh, udah jangan ditambahin, jangan ditambahin, jangan ditambahin. Nanti bentrok. Itu kamu tinggal klik aja yang namanya hinge constraint di sini. Waduh, yang ini mana ya? Nih, oke, susah ya, susah. Oke, gini, Didi, boleh perhatikan share screenku lagi? Aku ulangin aja deh, nggak apa-apa ya? Nih, boleh stop share screen, Didi, gantian. Kayaknya susah nih. Aku ulangin aja, biar mudah nih. Jadi gini ya, nih, kayaknya sulit itu. Kulihat di sini, kulihat. Nah, kita kan punya yang papan tiang ya. Tadi ada yang namanya Jamal, ada yang namanya Udin. Nah, yang si Jamal itu kan atau tiangnya itu ada di atas ya kalau punya Didi, kalau punya aku di bawah. Nah, itu caranya mudah. Caranya mudah. Yang penting kita tahu nama objeknya, objek tiang ini, sama si papannya. Nah, tadi itu Didi udah nambahin nih attachment sama hinge constraint-nya ya di bagian Explorer. Cuman Explorernya itu mungkin terlalu tipis nih kayak gini. Jadi ditarik aja biar kelihatan besar ini ya UI-nya. Nah, nanti Didi aku hapus dulu nih dari hinge constraint-nya. Set, set, set. Tahu kita udah nambahin hinge constraint atau misalnya belum, tinggal dilihat aja di yang papan atau misalnya objek yang udah kita kasih nama. Nah, itu kan ke model, dia ada yang namanya ini ya, hinge kayak gini. Dikliknya pelan-pelan sekali. Set. Nah, ketika kursornya Didi itu berubah kayak gini ya, tuh udah berubah. Dia itu sebenarnya udah siap untuk diklik. Ups. Dikliknya pelan-pelan. Klik satu, habis itu klik satu lagi di sini. Nah, dia nanti muncul tuh ada attachment nol, ada attachment satu, ada hinge constraint. Terus ketika di ngeklik di luar kan kayak gini ya. Kalau diklik di luar, si hinge-nya hilang. Itu nggak hilang, tinggal diklik lagi aja. Kalau misalnya dia ketutup nih, kayak gini ya, tinggal klik panah kecil nih di samping objek. Tuh. Nah, kalau diklik lagi dia muncul. Nah, ini kan nggak presisi ya. Cara biar presisinya, yang bawah itu bisa disebut attachment nol. Attachment nol. Attachment nolnya diklik, terus pergi ke bacaan yang namanya move, tarik ke kanan pelan-pelan. Nah, sama halnya yang atas juga namanya attachment satu. Tuh, ini diarahin ke tengah. Nah, sampai situ dulu buat nambahinnya. Nanti kita baru masuk ke yang bagian propertiesnya. Coba diulangin, Didi, bisa? Kayak gitu ya? Atau mau aku ulangin lagi, Didi? Tes? Oh, enggak. Dicoba. Dicoba. Nanti habis itu baru pakai yang namanya velocity. Pokoknya disejajarin dulu, sejajarin dulu. Berlatih ke sejajarin dulu. Oke, aku pengen cek punyanya Altair gimana? Boleh search screen Altair? Aku pengen cek nih. Kalau aku cek biasanya ketahuan nih. Yang mana ini yang kesulitannya? Nanti aku ajarin ulang. Oh, ini udah nih. Oh, aku tahu kenapa ini gak muter. Mau tahu nggak, Altair? Eh, eh, on mic dulu, on mic dulu. Altair itu kamu hinge constraint-nya double. Double. Apanya Mm-mm. double? Nih lihat ya, yang aku tandain nih di layar kamu. Ada gak tuh tanda aku? Tuh lihat, ada dua semua kan? Attachment satunya ada dua, attachment nolnya ada dua, hinge constraint-nya ada dua. Dia jadi double. Dihapus dulu. Dihapusnya gimana? Diklik, Diklik kanan. klik kanan. Ada delete ya? Delete. Hmm. Tuh, nah klik kanan delete. Nah, yang satunya juga tuh, hinge constraint-nya masih ada dua. Pokoknya jangan ada yang double, makanya dia nggak bisa muter. Delete. Dah. Nah.
Coba sekarang hints constraint-nya diklik lagi, yang warna putihnya. Hints constraint di Nih, jendela Explorer. Hints constraint bacaannya. nih. Yang itu diklik. Nah, mana dia? Hilang. Nah, coba sekarang Altair ulangin dari awal, dihapus aja dulu si attachment-nya sama hinge constraint-nya yang di sini. Yang ini dua-duanya dihapus, attachment satunya juga dihapus, delete-deletein. Delete. Ah, diulangin. Ini double. Kalau di double kayak gitu, dia nggak mau muter, bentrok konsepnya. Delete, di delete. Nah, Tuh. penting nih aku ajarin ya pelan-pelan. Coba arahkan. Nah, segitu dulu. Cari angle yang enak buat nambahin si motornya. Coba. Segitu? Segitu? Dah, gini. Dah, segini. Enak ya? Berarti sekarang coba klik yang model di atas. Klik. Terus pergi ke constraint. Itu diganti Nih, jadi hinge. Hinge. Nah, klik sekali. Set. Satu. Atasnya satu. Atas, atas, ke atas. Ke atas, ke atas. Nggak usah ditarik. Nggak usah Oh, bentar. Berarti nggak kayak gitu. kayak Oh, gini. dia jauh tuh nempelnya. Entah kemana. Nah, diulangin lagi aja. Dihapus. Di delete. Kayak CTRL Z. Pakai CTRL Z. CTRL Z. Coba. Dah. Lagi. Itu yang attachment nolnya masih ada. Hmm. Di delete. Dah. Nah, oh ya. Oke, kita ulangin lagi. Pelan-pelan. Coba pakai lagi yang namanya constraint tadi. Ke hinge. Nah, dah. Udah berubah belum? Wait, belum berubah. Hinge. Nah. Klik sekali, tapi dilepas. Jangan ditahan. Klik sekali. Klik. Dah. Habis itu ke atas. Ke atas. Arahin kursormu ke atas. Klik sekali. Dah. Nah, ini udah cakep nih. Udah bisa tuh diedit. Nah, Altair coba eh cari angle yang enak nih buat ngatur si bawahnya itu ke tengah. Coba cari angle yang enak. Ini. Nah, udah enak ya itu? Udah enak belum buat ngeditnya? Udah. Udah. Hmm. Oke, sekarang mau pindahin yang atas atau yang bawah? Yang atas aja. Yang atas attachment satu namanya. Yang di papan tuh. Explorer, diklik. Mm. Dah. Habis itu pakai move. Move. Ganti modenya move. Nah, geser. Set. Oh, yang hijaunya tarik. Set. Dah. Dah. Kalau udah, dilepas. Klik hinge constraint lagi. Nah, udah sejajar belum? Belum terlalu sih. Disejajarkan. Attachment satu itu yang atas, attachment nol itu yang bawah. Coba. Nah, pakainya yang biru sama yang merah ya. Jangan pakai yang pakai yang hijau sama yang biru. Yang merah jangan. Yang Untuk merah buat tarikan. apa emang? Kalau yang merah itu nanti turun. Nanti yang ada si siapa namanya? Papannya gak gerak. Hmm. Oke, coba Dah. diklik lagi hints constraint-nya. Dah lah, itu udah sejajar tuh. Nah, sekarang, sekarang kita puterin nih, Altair. Cara puterinnya simple. Altair klik si hints constraint-nya lagi. Lagi. Udah, jadi rename. Diklik, Gimana? diklik di tengah layar aja. Di tengah layar kosong. Di tengah layar kosong. Di Maksudnya? bagian, nih kamu klik Maksudnya? ini. Tuh, klik di situ sekali. Nah, sekarang klik lagi hints constraint-nya. Klik sekali. Nah, itu di jendela properties. Jendela properties itu kan yang ini ya. Iya nggak tuh yang aku tandain. Coba Iya scroll yang ke ini. bawah pelan-pelan. Terus, nah, tuh ada bacaan hinge kan. Iya ada ini. Aktuator tipenya diganti. Yang bacaan non diklik tuh. Ada bacaan non kan? Yang ini. Oh Diklik. ini. Ya, yang non itu. Dah. Diklik. Udah. Diklik. Kok nggak keluar? Diklik. Ganti motor. Dah. Eh, Dah. jadi motor dong. Itu masih non. Motor. Klik. Dah, habis itu scroll ke bawah.
Nah, itu dia. Angular velocity-nya ganti angka 10. 10. 10, 1, 0. Dah, habis itu di play coba. Coba di play. Eh, Nah, kalau seperti ini, di stop dulu. ini Di stop dulu. Kamu klik papannya. Kamu klik papan. papannya. Dah, habis itu pergi ke yang namanya Ancor. Di jangkar itu. Ancor, Ancor. Diklik. Oke. Diklik Ini jangkarnya. Dah, udah, udah. di play lagi. Eh, Loh, jadi yang bawah yang berputar. Oke, sekarang ditukar. Yang diancor si tiangnya. Di yang stop dulu. Di stop dulu. Nah, diklik sekarang yang diklik dulu papannya. Papannya diklik dulu. Dah, ya, ya. ancornya diklik. Oh, ganti mode dulu, ganti mode. Nanti mode gimana? Itu, nih, yang select kiri. Yang ini nih. Nah, terus klik Ini, yang papannya dulu, diklik. Papan diklik. dah, Dah, ya, habis itu ancornya diklik. udah, Dilepas dulu ancornya. Nah, udah kan? Udah diklik kali. Habis itu udah, sekarang klik si tiangnya. Tiangnya diklik. Dah, ya, tiangnya diancor sekarang. dah. Dah, sekarang di play. Loh, nggak berputar. Di stop lagi coba. Error terus ini. Errornya coba hinge constraint-nya diklik. Klik, dah. Hah? Attachment-nya diklik. Yang mana? Nol atau satu? Attachment satu. Coba. Attachment 2-nya diklik. Dua. Mm-mm. Attachment nol, sorry. Attachment nol. Oh, aman Eh, ya. Coba papannya diklik lagi. Oh, itu nyala angkornya yang papan. Diklik lagi dulu tuh. apanya? Ancor. Ancor, ancor di atas. Nah, diklik. Sampai dia jadi nggak jadi abu-abu. Di situ masih abu-abu. Nah, itu Hmm, udah nggak abu-abu kan? udah. Udah, coba di play lagi. Tadi keangkor si papannya. Nah, itu berputar. Eh, Halangan, kehalangan si ini. Tinggal oh, digeser objeknya. Di stop dulu. Geser objeknya. Mana objeknya? Nah, objek itunya digeser dulu. Biar dia bisa muter. Di move. Nah, terus di play sekarang. itu Coba di play. Muter dia. Nah, oke. Aman ya? lumayan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini Eh, kan 10 kekencengan. Coba di nomor 5 sekarang putarannya. Di stop dulu. off. Terus Gantinya di properties. Diklik dulu sih apanya? properties. Hinge constraint-nya diklik dulu. Nah, itu jendela properties. Di scroll ke bawah. Cari yang angka 10 tadi diganti jadi 5 kalau kecepatan. Gitu ya? Udah mudah nih. Oke, 5. aku sekarang mau cek Aklan. Udah boleh stop share screen ya, Alter? Aku mau cek Oke. Aklan. Gimana Aklan? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Coba share screen. Eh, Bentar. Loading, loading. Mana? Coba di play. apa? Coba di play. Udah muter belum dia? Wah, ini lagi loading. Loading. Oke, nggak apa-apa. Tungguin aja, ditunggu. Waduh, kok loading ya? Loadingnya lama Kok, juga ya. kok kalau di play kok apa itunya malah kabur ya? Malah kabur, bentar. Wih,
Udah bisa nih, Aklan. Mantap. Poin untuk kamu. Wah, keren ya, Aklan. Bisa ya? Sip. Boleh di stop. Ada yang mau ditanya nggak, Aklan? Mau dikecilin kah ininya atau bagaimana? Apa? Udah, udah bisa berarti ya? Aman? Ya. Mantap. Udah boleh stop share screen. Oke, aku mau bantu punyanya Didi. Didi, boleh share screen? Kenapa tuh? Coba aku cek. Dia malah kayak mau kabur gitu, Bang. Kabur. Oh, di stop. Coba di stop. Di Bentar, stop dulu. Dia kabur. Ah, coba si papannya. bentar. Heeh. Hmm. Oh iya, coba di stop dulu. Aku tahu nih di mana errornya atau bugnya. Coba kamu klik hint constraint-nya. Bentar, Udah? bentar. Coba di zoom in. Dideketin itu di objeknya aku pengen cek. Nah, itu mana? Kamu tempel kemana tuh? Hmm. Akuatornya no, kemana tuh ditempelnya? Oke, jadi Eh, bisa diulangin, slow, bisa diulangin kok. Hint constraint-nya di delete. Tuh dia kenapa yang nggak berputar ya? Soalnya mesinnya itu nempelnya ke objek lain tuh. Caranya di delete dulu tuh hint constraint-nya, attachment-nya juga dihapus-hapusin, di delete. Klik kanan, delete. Banyaknya. Nah, kalau enggak, biar mudah, kamu blok dua itu, kamu hapus dulu si papan sama tiangnya, dibuat lagi aja, di delete aja dulu. Nah, dibuat lagi papannya. Sederhana aja. Bikin papan, bikin tiang. Nah, pakai blok dulu, dihapus dulu itu yang silinder, biar nanti yang si silinder itu ada di bawah. Coba pakai blok. Nah, habis itu sekarang tambahin papannya. Si ini. Set. Scale. Nah, coba sekarang di em, tambahin silindernya sekarang. Silinder. Pakai move. Tukar dulu modenya. Nah, kecil sangat. Dibesarkan coba di scale. Di scale. Yang hijaunya ditarik coba. Wih, jadi besar dia. Nah, bolehlah tiangnya agak besar lah. gedean Nah, ya, Kak? hmm? Kenapa? Kegedean. Kegedean. Kegedean? Bisa dikecilin aja nggak apa-apa. Terus pakai move kalau mau diatasinya presisi. Nah, kecil dulu nggak masalah papannya, bebas. Atau mau dipanjangin juga biar kelihatan nih putarannya, boleh. Nah, terus di scale, Eh, masih move tool. Di scale, kalau dia udah bulat-bulat di pojokannya, dia udah ganti mode. Klik sekali. Nah, wis, salah pencet. Lepas dulu, dilepas. Nah, klik yang birunya. Nah, baru bisa dia. Pelan-pelan aja. Masih banyak kok waktunya selalu. Nah, sekarang waktunya di rename. Kalau misalnya udah enak nih angle-nya buat edit-editnya.
Ditutup aja Lah, dulu toolboxnya. lah, lah. Ditutup dulu toolboxnya. Bisa nggak? Disilang aja nih. Nanti dimunculin lagi. Gampang kok toolbox. Nah, sekarang Didi klik dulu papannya. Klik aja papannya. Papannya diklik. Set. Nah, itu partnya muncul tuh. Di klik kanan, rename. Di rename. Parah. Tiangnya diganti namanya. Orang Aring. Oh iya boleh boleh. Telur karik aja. Orang Aring. Tadi Di Z. ya CTRL Z. CTRL Z. CTRL Z. Nah, tuh. Muncul dia. diganti aja. Ntar. Nggak bisa dipindahin ya? Coba diklik. Ah, Oh, mau dipindahin di ke atas maksudnya. Tadi ya, bisa kok. udah nggak usah. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Sekarang Didi cari posisi yang enak nih buat nambahin modelnya atau si hint constraint ya. Coba cari angle yang enak, posisi yang enak buat nambahin hint constraint-nya. Coba di zoom in-nya. Mana posisi yang enak buat nambahinnya? Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Segini, 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 Ya, cukup? Oke? Oke. Kalau udah cukup, sekarang Didi klik yang bacanya model, model diklik. Nah, sekarang tambahin hinge constraint-nya. Pelan-pelan ya, jangan buru-buru. Tanda panahnya yang kecil. Nah, klik hinge. Dah, udah berubah. Klik sekali, dilepas ya. Klik gitu. Klik sekali. Habis itu tarik ke atas. Klik sekali lagi di atas. di sini Kak. Nggak apa-apa, di mana aja. Diklik aja di atas. Nanti kita tinggal Di mana dibenerin. aja, di mana Woi, aja. jangan di sana. Yang mau diputerin kan yang ini papan ya. Diklik sekali. Set. Dah. Sekarang coba cari posisi yang enak buat ngelihat si ininya. Di zoom. Coba. Zoom in. Di move. Nah, oke. Dah, ini mau udah cukup lah. Digeser tuh yang attachment satunya. Nah, Klik dulu attachment satu. Mana attachment satu? Telur orak-ariknya diklik panahnya. Yang kecil nih. ini. Panah kecil ganti modenya dulu jadi move. Klik. Nah, itu dia attachment satu. Attachment satunya diklik. Klik. Nah, itu di atas tuh. Digeser sekarang. Yang birunya. Panah biru tuh. Nah, jadi mudah kan? Nah, kalau mau lihat previewnya, diklik lagi itu hinge constraint ya. Yang bacaan hingga constraint. Tuh, udah sejajar belum? Kalau belum sejajar, disejajarkan. Hmm, Nah, cari posisi yang enak, angle yang enak buat editingnya. Kalau saranku, ntar. pakai diatur kameranya. Nah, udah lah, cukup itu. Bisa, udah bisa diputerin kayaknya. Eh, Kejauhan. Oh, salah, kamu nggak keklik ini, si ininya. Itu malah objek atau si papannya yang gerak. ntar. Oke. Oh, Oh, papannya yang gerak. Kamu klik attachment-nya. Nah, dah. Habis itu, klik hinge constraint. Sekarang Didi pergi ke properties. Coba dulu. Properties tuh yang ini nih. Nih udah kebuka nih, channel bawah nih. Di bawah kanan, di bawah ini. Nih yang ini nih, yang ada appearance. Di scroll ke bawah. Cari namanya Hinge. Hinge. Tuh, ada tuh tadi. Nah, itu yang aktuatornya yang non diklik. Baca nonnya.
Diklik, klik lagi. Jadiin motor. Motor. Nah, sekarang scroll ke bawah. Nah, itu tuh. Oh, jangan servo. Gak bisa nanti. Diganti jadi motor. Nah, nah yang angularnya tuh di atas tadi tuh. Yang nol. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Tuh, motor. Nah, itu angularnya jadiin angka 10. Berapa itu? Kebanyakan. Nanti gak kelihatan muternya. Nah, kalau misalnya udah, Didi sekarang klik lagi si apa namanya papannya. Papannya diklik. Objek papannya. Hmm, Mm-mm. Nah, coba Didi pergi ke bacaan home di atas. Nih, yang di atas home. Nah, oke, ini nggak diangkor ya, jangan diangkor. Sekarang yang tiangnya diklik. Tiangnya diklik. Yang tiangnya diangkor. Nih, angkor nih. Tuh, di kanan. Kan atas, atas, atas. Nih, lihat nih, tanda aku. Ada nggak? Tuh, di atas, Bentar. di atas. Oh, Nah, itu yang jangkar. Diklik sekali. Dah, coba di play. jangan kabur. Wait. Nah, berputar. Nah, ini Nah, apa dicepetin kecepatannya? nah, kalau kecepatannya tinggal diganti aja tadi yang nomor 10-nya. Angka 10-nya diganti jadi angka 100, 200. Bisa. Itu tadi, itu tadi udah 100 Kak. Oh, tambahin lagi. Klik dulu Oh, hinge constraint-nya. Di hinge oh, constraint. Hinge constraint diklik. Nah, baru di scroll. Nah, 1000 deh. Tambahin aja sebanyak-banyaknya. Gak ada yang larang soalnya. 100.000 lah sekalian. Yoi, coba di play. Kelihatan nggak ya? Muternya gimana tuh? Loh, Kok kok lama? lama ya? Apa terlalu berat ya dia? Kalau terlalu lama, oh, coba yang bawahnya diganti juga angkanya. Jangan 500.000. Tambahin aja nolnya di belakang. Diklik Bentar. dulu biar gampang. Klik tiangnya. Ya, ntar Tiangnya kayaknya diklik. hidupnya Kak. Kalau scroll kayak gitu kelamaan. Diklik aja tiangnya. Nah, langsung muncul dia tuh. Tuh hinge constraint-nya diklik. Habis itu scroll ke bawah yang properties tuh. Hmm. Nah, itu kan ada motor ya. Motor M tuh yang 500.000 tuh. Diganti coba. Jadi berapa itu? Tadi 5 juta apa berapa? Tadi 500.000 kan? Jadiin 5 juta coba. Hah? Dijadiin 5 juta. 5 puluh 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 puluh. Puluh Banyakin bu, aja. puluh bu. Puluh puluh puluh. Nah, habis itu coba di play lagi. Hah? Eh, belum di itu enter ya? Diklik lagi hinge constraint-nya untuk memunculkannya. Nah, puluh 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 puluh. 500. Nah, Nah, nggak loh, bisa. kenapa tuh kira-kira? 500. Terus servonya coba. Maksimal kayaknya 500.000 deh Kak. Berarti yang bawahnya coba. Yang motor M Velocity-nya, yang bawah tuh, yang 20.000. Ganti jadi 100.000 coba. Atau 1 juta. Nah, samain. Dah, coba bisa nggak? Bisa. Bisa. Coba di play. Apa yang Ya, terjadi? Kak, nggak usah perhatiin yang ada banyak avatar di situ. Lo hilang dia. Lo hilang dia. Terbang kemana itu, guys? Waduh, kemana dia? Loh, Kayaknya kemana? kecepatan deh. Apa? Apa Ya, kecepatan ya? Kayaknya kecepatan deh. Masa cepetnya sampai segini cuman
satu cuma 100 Oh, ribu. bentar. Aku cari si ukuran hinge constraint-nya. Ada ukuran hinge constraint-nya setahu aku. Bentar ya, aku cari dulu. Radius, Kak. Radiusnya, bentar. Aku cari si ukuran hinge constraint-nya, guys. Properties, attachment, hinge acceleratornya, terus atributnya. Loh, kok nggak ada ya? Besaran kecilnya itu loh. Aku lagi nyari nih. Bentar ya. Oh, kecepatan, Kak. Kecepatan ya? Oke. Ada yang mau ditanya, guys? Yang lain? Aman? Atau masih ada yang bingung? Gak apa-apa. Jadi itu ya caranya untuk memutarkan sebuah objek. Hmm. Oke. Boleh stop share screen ya? Aku mau masuk lagi nih ke materi. Nah, ini kita udah bisa nih bikin objek berputar. Nanti di rumah boleh dicoba-coba lagi. Nanti yang bisa atau misalnya ada perubahan, nanti aku kasih algo koin kayak biasa, kayak tadi ya. Nah, ini aku mau ngasih info lagi. Sebenarnya ya, kalau di modul, nih di modul itu kita bisa bikin si detail constraint-nya itu Excel-nya diperbesar. Cuman karena tampilan Roblox Studio itu udah nggak kayak dulu, ya udah ada update. Jadi ketika kita pengen tambahin yang namanya apa ya, ukuran si hinge-nya, nih, ukuran show label collapse to manage state. Jadi di sini tuh, ups, salah. Nah, harusnya di bagian sini tuh ada yang namanya ini. Nah, ini nih. Buat kita memperbesar atau memperkecil ya, memperkecil objek ini. Nah, yang ini tuh kalau semakin kita besarkan, harusnya semakin penompang. Jadi ini tuh kayak penompang. Kalau semakin kecil takutnya semakin berat tadi tuh. Nah, ini aku masih nyari nih, karena tampilannya udah beda. Nah, coba kita cari-cari di sini. Radiusnya udah, ininya warna kuning. Hinge constraint, parents-nya di tiang. Ya kan? Terus nonnya aku ganti motor, ininya 10. Soalnya semakin, aduh kalau satu kecil banget. Jadi harus ku rubah dulu. Ini constraint-nya. Properties. Mana properties? Oh, Explorer. Nah, ini constraint properties. Aduh ini ngalangin. Nah ini dia. Ku ganti 10. Set. Nah sebenarnya aku tahu itu masalah Didi itu si papannya ini geraknya lama karena Karena di Explorer-nya, di hint constraint-nya ini, dia kecil untuk si tiang ininya, tiang penyanggahnya. Nih, aslinya si mesinnya nih. Nah, aku lagi nyari nih, nyari bagian yang sama kayak di modul, namanya ini nih, di constraint-nya, di skala nih, mengubah skalanya. Ya, untuk masing objek Excel terpasang dengan benar. Oke, tadi tuh. Nah, nih aku show. Nah, dia ada di bawah tuh. Pas kita create bisa untuk merubah ngerubah ukuran nih tuh ukuran si ininya. Nah, cuman ada cumannya. Aku belum nemu nih nama objeknya karena ini tuh masih pakai beta fitur yang dulu. Untuk yang sekarang aku masih nyari di model di bagian constraint. Hilang dia. Nah, aku masih nyari scale. Coba kita pakai scale. Coba kita pakai scale si attachment satunya sama attachment duanya. Nah, coba pakai ini kita besarkan.
Terpisah jadi dua jadinya. Ini untuk dibesarkannya. Jadinya minggir ya kalau saya harusnya ngegedein dia. Attachment satu. Ups. Pas sekarang udah cepet. Udah cepet. Itu kamu rubah yang mana jadi, Di? Kalau tadi kan kakak bikin yang apa itu tadi namanya yang M-nya itu Berapa? jadi kan tadi kakak bikin yang M-nya itu jadi 100.000 cuma jadi yang dari Defaultnya? 20.000 jadi 100.000 itu tadi aku coba jadi 1 juta. Mm-mm. Tadi aku coba jadi 100.000 terus bisa. Oh, jadi dikecilin ya dia? Oh, berarti itu beban nih, beban beratnya. Keren nih. Nah, itu ada solusinya. Tapi aku masih nyari ya, masih penasaran ya guys. Penasaran gimana caranya kita nge-scale si hinge constraint-nya. Karena di bagian properties atau di bagian scale ini tidak ada tuh. Nah, oke, itu materi hari ini. Jadi, teman-teman nanti boleh dilanjutkan. Dan juga di sini kan ada ini ya, tugasnya itu bikin kayak gini nih. Nah, nanti yang tiangnya diganti aja tuh jadi bola. Terus, aku berpesan ke teman-teman, jangan lupa yang bawahnya atau penompangnya itu di anchor. Soalnya kalau nggak di anchor nanti dia kejang-kejang kayak gini nih. Aku play. Udah. Nah, tuh. Dia jatuh jadinya. Karena nggak kuat dia nahan si bobot ininya. Tuh, tapi ini berputar tuh. Gerak-gerak dia. Tuh, gerak-gerak dia. Kayak kejang-kejang dia. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya dia jatuh objeknya, terutama yang tiangnya, kalau yang papan jangan diangkor. Kalau diangkor dia nanti nggak gerak. Tapi yang bawahnya, penenggangnya. Nah, diangkor. Nah, terus aku juga challenge kalian, gimana caranya bikin yang putarannya itu di kanan. Kalau misalnya udah bisa atau misalnya belum bisa, boleh dijajal. Jadi sistemnya masih sama, dia tarik-tarik si engkornya itu atau tarik si modelnya. Oke, itu aja materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Aman? Bisa ya, berarti nanti boleh dicoba ya di rumah. Nanti kalau misalnya minggu depan udah selesai, aku tambahin algo koin seperti biasa. Oke, karena sudah tidak ada, boleh yuk kita foto bersama. Nanti kita penutupan. Yuk, satu, siap-siap. Satu, dua, tiga. Oke, nice guys. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau misalnya ada kesulitan dari penugasan, kabarin aku langsung aja. Oke, aku ucapkan selamat siang semua, selamat beristirahat, sukses selalu. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan mudah ya. Kalau mau ditanya tentang lomba, boleh tanya-tanya Kak.